Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atu fi yaumil qiyamah. Kita masuk ke materi, jadi kajian ilmu dan adab santri. Anak-anak sekalian, kiranya kita patut bersyukur. Bersyukur ini, berterima kasih ini sering kita lupakan karena terlalu banyaknya nikmat, dan nikmat itu biasa kita terima sehingga kadang orang itu bisa lupa bahwa selama ini kita banyak mendapatkan nikmat ya. Paling tidak atas apa kita berterima kasih dan bersyukur itu. Ya pertama, saat ini kita diingatkan oleh Allah, kita bisa atau mempunyai kesadaran untuk bersyukur. Yang kedua, anak-anak sekalian harus bersyukur bisa diberi kesempatan belajar, utamanya kalian sudah memilih satu lembaga pendidikan umum yang tentu materi dan pelajaran agamanya juga banyak, yakni di SMK Islam Durinan, karena tidak semua seusia panjenengan ini mempunyai kesempatan untuk belajar, tidak semuanya, apalagi kalau kita bicara dunia ya, negara-negara yang krisis ekonomi, yang sedang perang, tentu kita yang usia-usia pelajar ini belum tentu bisa mengenyam pendidikan pelajar atau mengenyam pendidikan di bangku sekolah seperti kalian semua. Yang nomor 3, terhindar hilangkan dari musibah. Alhamdulillah Trenggalek pada khususnya ini tidak diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti daerah-daerah yang lain, dan kita berdoa mudah-mudahan yang saat ini Bawean, Tuban ya, kalau kita bicara dunia, Palestina, teman-teman muslim yang ada di Rusia, di Ukraina yang masih mendapatkan musibah, ini diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diberi kesehatan, dihindarkan dari segala cobaan. Yang nomor 4, kenapa kita bersyukur? Ya kita bisa belajar saat ini ya atas kontribusi dari siapapun ya, orang tua, guru ya, teman-teman. Nah, ada satu makalah dari Ibnu Athaillah, beliau mengingatkan kepada kita bersama, ini dalam kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu kalau tiap bulan itu dikaji oleh beberapa pondok pesantren besar ya, diantaranya Lirboyo, Ploso itu ya, dan yang mengikuti ribuan, itu kitab Al-Hikam. Beliau Ibnu Athaillah ini mengingatkan kita, malla ya'rif qadroni ambi wujdaniha arafaha biwujudi fukdaniha. Jadi orang itu kalau tidak mengenal seberapa nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah akan mengingatkan dengan cara sebagian nikmat-nikmat itu diambil, biar apa? Biar sadar. Seumpama kita kan ya biasa-biasa saja, bisa melihat, badan kita enak, tangan kita bisa gerak, kaki kita bisa jalan, itu kan seakan-akan ya biasa saja. Gigi kita nyaman. Coba kalau kita sering lupa bahwa itu adalah nikmat yang terus diberikan Allah, nanti Allah akan mengingatkan kita. Caranya gimana? Ya gigi jenengan nanti dibuat sakit, baru nanti tahu, Masya Allah selama ini saya diberi nikmat oleh Allah dengan sehatnya gigi. Ternyata kalau sudah diambil kenikmatannya itu sakit gigi itu seperti ini gitu ya. Jadi ini makalah saya kira yang luar biasa. Anak sekalian, akhlak ini kalau kita bicara muslim muslimah tentu menjadi sesuatu yang paling utama ya. Bahkan
adab itu adalah fauqal ilmi. Jadi adab itu di atas ilmu, tata krama itu di atas ilmu. Jadi levelnya itu tertinggi sesuai dengan misi Rasulullah, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Jadi itu adalah misi penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada saat itu zaman-zaman sangat-sangat miris berkaitan dengan akhlak, karena kita kenal dengan zaman-zaman jahiliyah, dan ini akhir zaman tentu perilaku kaum jahiliyah itu ya timbul kembali sekarang itu ya, hanya saja bentuknya, sifatnya itu tentu karena di zaman yang maju ini berbeda daripada pada zaman jahiliyah dulu, tapi esensinya sama. Jadi degradasi moral ini sudah sangat luar biasa. Nah, ini pentingnya adab, pentingnya akhlak ya. Bahkan di dalam satu hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi mukminah yang paling sempurna imannya adalah mereka-mereka yang terbaik akhlaknya. Jadi akhlak terbaiklah, orang yang mempunyai akhlak mulialah mereka-mereka yang sempurna imannya. Tanpa akhlak sempurna, tanpa akhlak yang baik, maka keimanan seseorang tidak sempurna. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini tentang akhlak semua. Begitu pentingnya akhlak. Nah, ini yang paling penting. Ada sekalian, ada yang bertanya, kalau kita bicara tentang pendidikan agama, jadi mohon maaf kalau pendidikan itu boleh dibagi, memang itu ada dikotomi pendidikan, ada pemisah satu pendidikan, ada pendidikan umum, ada pendidikan agama, itu harus kita akui. Tapi bukan berarti dipisah ini bukan kemudian kita meninggalkan salah satunya. Itu untuk pengetahuan saja bahwa memang pendidikan ada dua, tidak bisa kita pungkiri, ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Tapi sekali lagi pembagian ini bukan berarti kita disuruh memilih salah satunya, tidak. Tapi kedua-duanya ini harus kita pelajari. Nah, yang akan kita sampaikan di sini adalah pendidikan agama ya. Pendidikan agama yang kemudian kita sebut dengan ilmu syariat itu ada tiga fan ilmu besar, dan semua ilmu agama ini masuk ke dalam salah satu tiga ini. Kurikulum pelajaran apapun tentang agama akan masuk ke dalam tiga besar ini, tiga fan besar ilmu agama. Yang pertama adalah, nah sekalian, ada yang namanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu ma yasikhu bihil iman, yakni ilmu pengetahuan yang menghantarkan keabsahan keimanan kita. Jadi karena di dalam hadis Jibril itu orang itu kalau pengen selamat itu kan harus mencapai atau mempunyai tiga hal ini: iman, Islam, kemudian ihsan. Maka untuk menghantarkan iman yang kokoh, yang kuat, yang benar, maka perlu ada ilmu yang namanya ilmu tauhid. Tentu kita sekalipun tidak sadar itu sejak kecil diajari, karena lingkungan kita lingkungan Islam wasatiyah atau yang kita sebut dengan aswaja, itu sudah diajari oleh mbah-mbah kita, orang tua kita begitu ya, tentang ilmu tauhid itu paling tidak dikenalkan. Sehingga di musola masjid itu kita sering mendengar pujian-pujian itu juga berkaitan dengan ilmu tauhid, seperti wujud kita bako mukholafatul lil hawadisi qiyamuhu binabsihi
kudroh, irodah itu adalah contoh pendidikan atau pelajaran tentang tauhid. Paling tidak anak-anak sekalian, tauhid tentang keimanan ini di samping kita memahami rukun iman dan keimanan yang lain, karena rukun iman yang 6 itu rukunnya, rukun itu satu tonggak, satu cagak ya, pondasi. Bukan berarti kita hanya mengimani 6 saja, tapi masih banyak yang lain. Yang di luar 6 itu seperti kita percaya iman adanya siksa kubur, adanya surga neraka, itu juga berkaitan dengan iman. Nah, iman ini berkaitan dengan ketebalan iman ini berkaitan dengan ilmu tauhid. Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah, mempercayai tentang utusan-utusan Allah, yang kemudian pokok dari ilmu tauhid itu disebut dengan al-aqaid al-khamsun, akidah 50. Dan teman-teman insya Allah kalau sudah di bangku SMK itu saya kira sudah tahu semua, sekalipun kemudian tidak pernah menghitung, tapi jumlahnya 50. 50 itu adalah pertama, kita mengenal dan meyakini sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20. Tadi yang sudah disiirkan tadi, wujud, qidam, baqo, itu jumlah totalnya ada 20. Itu kita mengenal dan meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud. Tidak mungkin Allah tidak wujud, sekalipun tidak bisa ditangkap dengan salah satu 5 panca indera. Kalau ada yang bertanya, wong barang wujud kok tidak bisa ditangkap dengan salah satu 5 panca indera? Enggak bisa dilihat, enggak bisa didengar, enggak bisa dirasakan, enggak bisa diraba, enggak bisa dicium. Ya apa mungkin? Mungkin. Karena tidak hanya contoh Allah, sesuatu yang gaib, barang yang gaib, tapi tidak bisa ditangkap dengan 5 panca indera. Contoh lainnya apa coba? Nyawa, roh. Kita semua ini percaya kita itu punya nyawa, makhluk hidup itu punya roh, punya nyawa. Tapi coba, setelah kita yakin bahwa roh ini wujud, bisakah nyawa itu kemudian kita tangkap dengan salah satu panca indera? Enggak bisa. Dilihat ya enggak bisa, didengar enggak bisa, dilihat enggak bisa, dirasakan enggak bisa, diraba enggak bisa. Itu sebagai perbandingan akliyah. Kalau kemudian ada orang mempertanyakan, loh wong barang wujud kok tidak bisa ditangkap dengan panca indera? Ya sama dengan nyawa. Nyawa pun kita yakin wujud, tapi juga lagi-lagi tidak bisa ditangkap dengan panca indera. Ini cara-cara untuk mengimani, meyakini tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Dan yang lain, mama kudroh. Apa sih dalilnya kitab bahwa Allah itu mempunyai sifat kuasa? Apa sih dalilnya Allah itu mempunyai sifat maha dahulu dan lain sebagainya? Nah, kebalikannya ini disebut sifat mukhal bagi Allah. Jumlahnya juga ada 20, karena kebalikan-kebalikan dari yang 20 tadi. Berarti total sudah ada 40. Lalu kemudian yang 10 apa? Yang 10, satu diantaranya adalah sifat jaiz bagi Allah. Karena Allah itu mempunyai sifat wajib, sifat mukhal, sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Itu sifat jaiz bagi Allah. Berarti kan 41. Lalu kemudian yang 4 itu adalah sifat wajib bagi Rasul. Apa coba? Sidik, fatonah, amanah, tabligh, ada 4. Berarti kan 45. Yang 4 sifat mukhal bagi Rasul, kebalikannya sifat wajibnya. Berarti ada 4 pula, gitu. Berarti sudah 49. Yang satu, yang terakhir adalah sifat jaiz bagi para Rasul. Total ada 50, dan saya yakin ini semuanya hafal ya.
Semua bisa, semuanya meyakini dan memang harus meyakini. Lah, alangkah baiknya Aqaid 50 itu kita gali dalil-dalilnya. Itu nanti akan menjadi sempurna keyakinan kita. Tidak tergoyahkan. Kalau ada dogma-dogma Trinitas kita juga no ya, kita akan bisa mematahkan. Kalau mungkin kita kena dogma tentang Hinduisme, Buddhaisme, kita bisa kemudian menolak dengan sangat mudah dan keimanan kita tidak tergoyahkan karena kita nasibnya nggak tahu ya. Barangkali kan mungkin nasib kita bisa saja kan hidup di tengah-tengah nonis ya. Nonis itu apa? Non Islam yang sekarang lagi bahasanya mulai lagi viral ya, gara-gara takjil itu ya. Nonis itu kan belum lama sih, nggih. Istilah itu menjadi menjadi familiar gitu ya, menjadi viral itu kan belum lama. Ya, tahun-tahun kemarin belum ya. Sekarang menjadi rame. Nonis, non Islam, berburu takjil, berbagi takjil, sing wong poso sering gak kebagian itu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah nanas sekalian, ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang halal haram, tentang keabsahan beribadah, tentang keabsahan muamalah. Ini adalah ilmu fikih. Jadi ilmu ma tasihhu bihil ibadat wal muamalat wal munakahat wal qadaya wa ghairiha. Jadi ilmu-ilmu yang menghantarkan kita bagaimana ibadah kita itu sah, itu dipelajari di dalam ilmu fikih. Pernikahan itu yang berkaitan apa saja, hukumnya apa? Pekerjaan itu yang halal apa saja? Umpama jual beli syarat rukunnya apa? Orang menyewa, sewa menyewa, rukun syaratnya apa? Bekecot itu halal atau haram? Kutu itu halal atau haram? Umpama begitu. Lalat, bangkai lalat itu najis atau tidak? Semuanya diatur di dalam ilmu fikih. Namanya ilmu fikih. Lah, ini adalah fan ilmu besar yang kedua. Dan ini tidak kalah pentingnya dengan ilmu tauhid, karena kita hidup ada aturan-aturannya. Semua orang hidup itu ada aturan-aturannya. Wong di SMK Islam saja juga ada aturan-aturannya gitu ya. Apalagi kita bicara tentang agama, tentu ada aturan-aturannya. Nah, ini juga harus kita capai teman-teman sekalian. Harus kita gapai. Dan ilmu itu tidak terbatas. Makanya Rasulullah itu sudah mewanti-wanti, semempeng apapun, sengalim apapun, tolabul ilmi itu tetap minal mahdi ilal lahdi. Jadi sejak kita kecil sampai nanti kita meninggal masuk ke liang lahat. Lah oleh karenanya kedua ilmu ini, utamanya ilmu fiqh, ayo ini terus kita tambah ya tentang pengetahuan kita tentang fikih. Tidak cukup kita umpama mempelajari tentang sholat umpama dan syarat rukunnya, zakat umpama, puasa umpama, tidak cukup. Jadi ayo terus kita belajar terus. Anak-anakku kalau ada madrasah di sekitarnya atau masih terjangkau, sekalipun sudah sekolah di SMK Islam, barangkali itu bisa dimanfaatkan lembaga-lembaga madrasah itu. Ada yang di rumah ini sekolah madrasah, ada yang sekolah di pondok pesantren, ada. Coba yang masih sekolah madrasah diniyah angkat tangan, coba angkat tangan. Yang masih sekolah madrasah diniyah angkat tangan. Ada yang sekolah madrasah diniyah di rumah? Tidak ada. Lu masa tidak ada? Sudah lulus semua. Ya pada istilah lulusnya ya. Pendidikan agama itu ya sama sih seperti pendidikan umum, tidak ada istilah selesainya. Karena ilmu itu semakin dicari maka semakin banyak
yang belum kita gapai ya. Ya, oleh karenanya sekalipun mungkin panjenengan semua anak-anak sekalian tidak sekolah di madrasah, kita hidup di zaman modern, zaman IT, silahkan kita belajar pengetahuan itu sekalipun tidak lewat bangku sekolah ya, kita bisa lewat ustadz-ustadz. Ilmu agama sebagian juga bisa kita belajar lewat media sosial ya, YouTube, Instagram, Facebook ya, tulisan-tulisan. Tapi saya ingatkan anak-anak sekalian, kalau kita mau istifadah itu mengambil faedah ilmu lewat medsos, maka yang perlu di screening dulu gitu ya, itu dilihat dulu adalah, dideteksi dulu adalah siapa sih penyajinya. Ini penting sekali. Jadi siapa sih penyajinya? Karena nyun sewu tidak semua mereka yang mengaku sebagai ustadz itu ustadz beneran. Tidak semua yang mengaku kiai beneran. Tidak semua yang mengaku orang yang alim itu orang alim beneran. Tidak semuanya. Tidak semua yang mengaku bahwa saya adalah Islam wasatiyah, belum tentu dia adalah Islam wasatiyah. Bisa-bisa mereka adalah mempunyai faham radikal, mempunyai faham liberal. Ini jangan sampai, biar Islam kita yang sudah kita pupuk sejak kecil ini terjaga. Karena banyak ya, jadi ustadz-ustadz itu yang terpapar radikal. Kalau jenengan nanti istifadah mengambil ilmu dari dia, maka tidak menutup kemungkinan kita nanti juga akan menjadi muslimah yang radikal. Ini bahaya sekali, itu kita ingatkan. Yang ketiga anak-anak sekalian, cakupan ilmu, fan ilmu yang besar di antara tiga tadi dan yang terakhir ini namanya ilmu akhlak atau tasawuf, yakni ilmu yang menghantarkan kepada kita bagaimana kita bisa memahami akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik. Akhlak yang baik kemudian bagaimana kita coba untuk menghiasi diri dengan akhlak itu. Satu sisi pengetahuan kita tentang akhlak-akhlak yang tidak baik, bagaimana kemudian akhlak yang tidak baik itu mampu kita jauhkan dari kita. Jadi ilmu ma tasihhu bihi tazkiyatun nafsi an sifatil madmumat wa tahalli bisifatil mahmudat. Namanya ilmu akhlak. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, karena ini sesuai dengan hadis Jibril itu, hadis yang langsung Rasulullah diajari tentang hidup oleh malaikat Jibril yang kemudian kita sebut dengan hadis Jibril. Itu kan ada tiga. Jadi mal iman, mal Islam, mal ihsan. Nah ini berkaitan dengan ihsan. Kalau ilmu fikih itu berkaitan dengan Islam, ilmu tauhid berkaitan dengan iman. Dan ketiga-tiganya itu seperti sisi mata uang. Jadi enggak boleh dipisah-pisah. Jadi ada simbiosis mutualisme, saling keterkaitan, jadi tidak boleh dipisah. Orang tidak boleh hanya iman saja, katanya dia percaya Allah, percaya surga, percaya neraka, percaya nikmat kubur, percaya adab kubur, nyun sewu, tapi dia tidak mau sholat, dia tidak mau puasa. Namanya ini iman, ya iman, tapi dia tidak Islam. Enggak boleh seperti itu. Orang juga tidak boleh sholatnya mempeng, zakatnya mempeng, haji berulang-ulang, keimanannya tebel, tidak tergoyahkan, tapi kemudian dia sombong, dia cetil. Tahu cetil ya? Tahu cetil? Cetil, bakhil. Bahasane wong durinan melecing. Bener. Itu sifat yang tidak baik. Maka sekalipun sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya berulang-ulang, imannya rusak, tetapi nyun sewu, sifat cetil ya mempeng, sombong ya dipelihara ya.
ngerasani ya tiap hari, adu domba jadi kegemaran, ya sudah, orang seperti ini ya gagal juga, karena dia tidak bisa hanya dia menstatuskan dirinya sebagai mukmin muslim, tapi dia juga kalau ingin selamat, kalau ingin mengikuti ajaran Al-Quran, ajaran hadis, ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga harus menjadi orang yang muhsin. Nah, sekalian, semua pelajaran apapun di madrasah ya, pendidikan agama di sekolah itu tidak ada yang keluar dari ini. Sekalipun nama pelajarannya macam-macam ya, pasti masuk di sini. Mama ada yang tanya, kalau pelajaran murotil atau tajwid itu masuknya di mana? Kedua. Jadi bagian dari ilmu fikih, karena mempelajari tentang bagaimana makhorijul huruf, apakah ini boleh dibaca begini, tidak boleh dibaca begini, dan itu menjadi bagian rukun orang sholat, harus bisa mengucapkan rukun qauli dengan fasih. Di antaranya adalah suratul Fatihah, maka masuk bagian ini. Kalau alala, wasoya, taklimul muta'alim, ya masuk di fan ilmu yang ketiga, yakni ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Baik, anak sekalian, pasti kita ingin sukses ya di dalam mencari ilmu ya. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, kitab ini legendaris ya, jadi hampir semua pondok pesantren, insya Allah malah semuanya ya, itu pasti ada mata pelajaran namanya kitab Ta'limul Muta'alim. Kitab ini sangat-sangat legendaris, karya besar dari Syekh Az-Zarnuji. Nah, di dalamnya itu membahas tentang tata cara mencari ilmu, tata cara mencari teman, tata krama dengan orang tua, dan lain sebagainya. Jadi luar biasa, kitab yang luar biasa. Makanya hampir semua madrasah, semua pondok pesantren itu mengajarkan kitab Ta'limul Muta'alim. Ilmu itu memang terbukti segala-galanya. Dan tidak hanya ini saja anak-anak sekalian, saya itu kalau keluar negeri itu ya dianggap sering ya tidak lah, tapi kalau hanya 15 kali ya lebih lah begitu ya. Dan itu banyak yang gratis. Yang membiayai siapa? Ya ilmu saya yang membiayai, itu aja enaknya. Jadi ke Singapura, ke Thailand, di Fatani itu juga di lembaga-lembaga pendidikan. Ya apa gitu kegiatannya, termasuk sampai Mekah Madinah itu yang membiayai juga ilmu saya begitu loh. Yes, pokoknya nek sing biaya min khaisul tasib begitulah. Jadi ini karena ilmu, dan ilmu itu tidak cukup banyak, tapi apa? Barokah, manfaat. Ada hal yang harus dipenuhi. Di samping ala la tanalul ilma ila bisitatin, maka harus ada yang namanya menghormati guru, menghormati kitab yang dipelajari, cirakat, khidmah ke guru, cirakat. Tahu cirakat ya? Tirakat atau cirakat. Ini juga bagian dari
upaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Opo enek wong sing gak cirakat berhasil? Ndek enek. Saestu niku. Coba Kanjeng Nabi ahli cirakat. Poso Senin Kemis. Rasulillah itu. Kalau malam bangun sering lapar. Sayyidina Umar sering patroli. Jadi luar biasa. Namanya tirakat ya. Jadi tirakat itu Masya Allah. Apa semua orang yang sukses tirakat? Silahkan tanya. Silahkan tanya pada guru-guru panjenengan. Pasti beliau-beliau juga tirakat. Mbah Abdul Karim yang saya ceritakan, oh ahli puasa. Bukone bentis. Ya ceritanya begitu. Kalau menghafal, beliau agar tidak mengantuk itu merendamkan diri di belumbangan. Merendamkan diri di kolam ya. Jadi ben gak ngantuk. Oleh ngantuk kan kelelep gitu ya. Masya Allah, iku cirakate wong biyen. Terutama poso. Mulakno tombo ati iku 5. Napa? Engko enek salah sijine napa? Kudu weteng ingkang luwe. Jadi tirakat anak-anak sekalian. Makanya monggo panjenengan kalau ingin sukses begitu ya. Hal-hal yang seperti ini loh. Sekalipun namanya tidak rasional gitu ya. Apa hubungannya tirakat? Apa hubungannya hormat guru? Apa hubungannya menghormati kitab? Tapi itu fakta dan itu ajaran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya tak tanya, yang di luar Ramadan puasa Senin Kemis siapa? Coba, yang telaten puasa Senin Kemis siapa? Ada? Lu masa gak enek? Masya Allah. Yang puasa Daud ada? Puasa Daud itu sehari puasa sehari tidak. Nah puasa Daud. Anak-anak sekalian harus dibarengi dengan ini gitu ya. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu, ilmunya manfaat, ilmunya barokah, tirakat. Apa harus puasa? Ya tidak. Tirakat itu macam-macam. Di antaranya kalau di pondok pesantren ada istilah ngerowot. Ada yang tahu apa itu ngerowot? Ngerowot itu juga ajaran agama kita. Jadi agama kita mengajarkan seseorang dianjurkan untuk taklilu to'am dan taklilu anwa'i to'am. Taklilu to'am itu artinya membatasi makan. Makanya di dalam satu hadis, berhentilah makan sebelum kenyang, kan begitu ya. Jadi agar tidak terlalu over ya. Tidak terlalu boros, tidak terlalu berlebih-lebihan. Di samping taklilu to'am, syariat kita juga mengajarkan taklilu anwa'i to'am, membatasi macam-macam jenis makanan yang dikonsumsi. Itu juga disunahkan. Makanya di pondok pesantren ada istilah ngerowot. Ngerowot itu anak-anak sekalian lek mboten ngertos, orang yang tirakatnya tidak makan makanan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan damen. Tahu damen? Damen tahu ya? Batang padi, batang ketan. Jadi kalau orang rawat itu dia tidak makan nasi putih, tidak makan makanan kue yang terbuat dari beras, terbuat dari ketan. Namanya ngerawat. Lah yang dimakan apa biasanya? Ya karak. Karak tiwul. Ampok ya. Jagung. Dan ini di Lirboyo sampai sekarang. Mulai dulu. Kalau saya ini tidak kuat lama karena saya hanya 9 tahun. Kalau guru-guru saya sampai meninggal banyak. Kalau saya ini hanya 9 tahun ngerawat. Kemudian ada yang namanya tarku diruh. Tarku diruh itu meninggalkan mengkonsumsi barang-barang yang mempunyai nyawa. Jadi dia tidak makan ikan, tidak makan daging. Namanya tarku diruhin, tarku diruh. Itu bagian dari cirakat atau
tirakat. Inilah kemudian kenapa orang-orang dulu itu banyak yang sukses, banyak yang harum namanya, banyak yang dihormati, banyak yang sukses. Karena apa? Di dalam mencari ilmu, beliau-beliau ini sangat menjaga syarat rukunnya mencari ilmu. Nah, termasuk tirakat ini. Nah, namun demikian anak-anak sekalian, titel itu juga penting. Jadi saya tadi cerita tanpa titel saya bisa diopeni oleh ilmu saya dicukupi oleh ilmu saya, tapi ada beberapa peristiwa yang kemudian saya juga getun, tahu getun ya, menyesal kenapa saya tidak sekolah umum tinggi, kenapa saya tidak punya titel. Nah, paling tidak 2 peristiwa saya ceritakan. Yang pertama adalah ada seorang pejabat Kemenak menawari saya untuk menjadi pendamping haji. Ini ditawari langsung saya. Tapi kemudian saya tidak bisa menjalankan ini. Saya tidak bisa menerima tawaran ini. Kenapa? Karena salah satu syaratnya itu harus minimal pendidikan sarjana. Waduh, lemes saya. Dan ini saya kehilangan kesempatan banyak. Karena pendamping haji itu nyun sewu, kalau ini kita pandang dari sisi bahwa kita ini mendampingi para jamaah haji untuk kita bantu, kita arahkan, maka ini adalah pahalanya luar biasa. Tapi kalau kita pandang dari sudut yang lain, bahwa pendamping haji adalah satu pekerjaan yang gajinya tinggi, maka saya juga kehilangan kesempatan mendapatkan rezeki yang banyak. Karena kalau tidak salah ya, kalau orang pendamping haji resmi itu ya, itu tidak kurang ya dari 100 juta begitu ya. Satu musim haji itu. Jadi saya kehilangan ini. Maka kemudian saya menyesal itu pada saat itu. Waduh, jatuh gitu ya. Jatuh itu apa? Ya, jadi kalau tahu bahwa ini penting, dulu saya ya paling tidak saya berupaya untuk mencari formal gitu ya. Nah, yang kedua anak sekalian, saya itu pernah diminta untuk memberi kuliah umum di suatu negara, di luar negeri. Segala macamnya sudah diurus. Ya, karena ini harus ada visa. Apa itu visa bekerja atau visa apa, itu sudah diurus semua. Sudah ada izin dari macam-macam ya yang terkait ya, instansi yang terkait. Lah tapi kemudian setelah clear saya gagal. Jadi saya gagal untuk mengisi kuliah umum di perguruan tinggi ini. Kenapa alasannya? Lagi-lagi saya tidak mempunyai titel. Jadi secara administrasi saya tidak masuk kualifikasi untuk memberi mata kuliah di sana. Padahal oleh mereka saya juga ditawari begini. Bagaimana ini Kiai, bagaimana Ustadz? Kalau ini ya kita tulis aja, wong tidak harus menyertakan bukti ijazah gitu. Saya yang tidak mau. Karena namanya saya berbohong. Apalagi nanti dibaca oleh seorang sak dunyo. Ini saya bisa malu betul saya, gitu ya. Akhirnya gagal. Itu lagi-lagi ada peristiwa-peristiwa yang kemudian saya juga menyesal. Kenapa kemudian saya tidak mempunyai titel. Tapi anak-anak sekalian, alhamdulillahnya kalau kita melihat kurikulum FAID tadi, saya itu sekarang jadi dosen S2 saya. Jadi tadi di kurikulum FAID itu kan ada tadi. Jadi sekalipun ijazah saya formal itu SMP, tapi saya mengajar di sekolah formal, tidak hanya mengajar namanya, menjadi dosen program pasca sarjana. Di mana teman-teman saya ini juga profesor doktor yang tidak punya titel seperti saya itu ya ada, tapi 1-2. Ini lagi-lagi apa yang harus kita simpulkan, bahwa ilmu itu segala-galanya.
Ilmu itu segala-galanya. Dan kalau kemana-mana ya bahasa Inggris itu bisa belajar dengan otodidak. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau saya keluar negeri itu muhadasah gitu ya, bincang-bincang dengan orang luar. Kalau di Malaysia ya mending lah, sana kan Indonesianya kan ipin upin itu ya, jadi masih bisa lah pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah di Singapura itu atau di Malaysia sebagian pejabatnya tidak semuanya bisa pakai bahasa Melayu. Di Thailand itu rumit ya. Jadi Melayunya Melayu Thailand itu sangat-sangat rumit, tidak bisa kita memahami. Sama seperti Melayunya Filipina, itu juga sulit. Maka kita pakai bahasa Inggris. Lah dari mana saya bisa bahasa Inggris? Saya tidak pernah kursus, tapi saya belajar sendiri. Dan itu insya Allah bisa. Nah, ini pentingnya ilmu. Ta'alam fa'inal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Ini luar biasa, memang ilmu segala-galanya ya. Mencari teman baik gitu ya. Ini pasti semuanya juga hafal. Anil mar'ila tas'al wasal an korinihi fa innal korina bil mukoroni atau mukorini yak tadi. Mencari teman seperti lagunya Roma Irama itu ya. Jadi harus yang baik, karena sifat seseorang itu akan bisa berubah apabila temannya juga tidak baik. Ini pendidikan harus dipilih. Untuk pendidikan umum, insya Allah panjenengan memilih SMK Islam dengan Pak Mukholisnya, dengan Pak Ilhamnya, dengan Bapak Guru, insya Allah sudah sangat tepat. Kesimpulannya ini anak sekalian, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi lek jenengan pengen sukses dunia, maka juga harus pakai ilmu. Silahkan pendidikan umum setinggi-tingginya. Kalau kita ingin selamat akhirat, sukses akhirat juga dengan ilmu, maka jangan berhenti untuk belajar agama sekalipun tidak ada di bangku pondok pesantren, madrasah. Yang penting gurunya yang tepat ya, sekalipun lewat medsos. Ingin sukses kedua-duanya fa'alaihi bil ilmi. Ini contoh-contoh akhlak yang baik, saya kira tidak perlu panjenengan semuanya sudah pernah tahu ya. Misalnya tawaduk niku nopo, taubat niku nopo, sifat yang baik riya itu apa ya, sifat yang baik pemalu, banyak sedekah. Jangan sampai seperti ini ya. Ini apa ini? Jadi anak-anak nakal, jadi anak-anak yang menyusahkan orang tua. Jangan jadi anak yang mencoreng nama baik lembaga, tawuran, mengkonsumsi miras, narkoba. Ini harus kita hindari betul, karena tidak semua pelaku adalah laki-laki, termasuk perempuan juga banyak ya, apalagi pergaulan bebas ya. Ini jangan sampai ya. Jadi tawuran-tawuran ini jangan sampai, apalagi seperti ini ya. Dan ini banyak terjadi anak-anak sekalian. Ini juga masih sekolah ya, SMP, SMA gitu. Jangan sampai lah ya, jangan sampai kenakalan-kenakalan remaja seperti ini. Ini kalau sudah ketangkap polisi, maka yang susah tidak hanya kalian, tapi juga lembaganya kena, orang tuanya kena, temannya kena. Dan yang paling terancam adalah ya panjenengan sendiri. Maka panjenengan akan mempunyai sejarah bahwa panjenengan pernah menjadi orang atau anak yang nakal. Sebagai penutup, makalah ini akan sangat penting dan baik kita hayati. La yasluhu amru hadhil ummah illa bima soluha awailuha. Tidak akan pernah jaya suatu negara kecuali generasinya napak tilas terhadap kejayaan pendahulunya.
mendem jeru mikul dhuwur. Maka yang baik tentang Pak Soekarno, tentang Pak Soeharto, ya, tentang Pak Habibie, tentang Bu Megawati, tentang Gubernur Jawa Timur, tentang lurah-lurah kita. Maka ambillah yang baik. Kita harus napak tilas mengambil suri tauladan hal-hal yang baik dari pendahulu-pendahulu kita. Karena ini penting sekali. Yang nomor 2 adalah al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Teruslah berinovasi ya. Jangan mandek, jangan jumut. Tapi hal-hal yang lama yang masih baik ini tetap harus dipertahankan. Yang terakhir ini laisal fata mangkola hadza abi walakinil fata mangkola hadza ana. Jadi generasi terbaik adalah pemuda sejati, adalah pemuda-pemudi sejati, adalah mereka-mereka yang tidak mengandalkan kesuksesan, kebesaran orang tuanya. Aku ki lho anake bupati, aku ki lho anake DPR, bapakku ki lho duwe perusahaan, bapakku ki lho carik, bapakku ki lho dokter. Ini adalah kata-kata sampah yang tidak layak disampaikan oleh kita-kita. Bodoh kalau orang itu mengandalkan siapa? Orang tuanya. Pemuda-pemudi sejati adalah mereka yang dengan bangganya mengatakan, ini loh saya, ini saya, tanpa melihat siapa orang tuanya. Jadi leluhur orang tua itu dalam hal kesuksesan itu keterkaitan dengan kita itu sangat-sangat sedikit. Makanya tidak seperti matematika, wong nabi saja, Nabi Nuh umpama, anaknya namanya Kan'an, itu tidak menjadi orang tidak baik, tapi melawan orang tuanya. Tadi tidak selalu linier. Wong tuane sugih, anaknya gue mesti lek sugih. Bapaknya sukses, anaknya guru mesti sukses. Maka yang menjadi sukses dan tidak seseorang itu bukan orang tuanya, bukan bapak ibunya, tapi adalah kita sendiri. Ini harus dicamkan betul. Makanya jenengan mempeng, gak usah nyawang wong tuane saiki sukses. Alah bapakku sugih alah bapakku anu Jangan anak-anak sekalian, itu tidak baik. Apalagi saat ini gegeran nasab. Opo to jane hubungane nasab iku opo? Wong Allah niku mboten ningali seseorang itu ini anak siapa, tapi seberapa tinggi ketakwaan seseorang. Itulah yang tertinggi, yang paling mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ini yang paling penting. Terakhir, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan membawa manfaat, barokah, dan masih ada 5 menit. Barangkali ada yang ingin bertanya, saya persilakan sebelum saya tutup materi Ta'limul Muta'alim pada siang hari ini. Saya persilahkan, tidak harus sesuai materi anak-anak sekalian. Basicnya saya fikih ya. Jadi saya dikenal di luar itu sebagai orang yang ahli fikih. Makanya saya ada di lembaga bahasa masail PBNU, saya ada di lembaga bahasa masail PWNU, juga lama ada di lembaga bahasa masail pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek. Jadi basic saya itu adalah ini. Jadi diakui atau tidak, marwah atau harga diri atau nama baik pendidikan berbasis akhlak Islam saat ini sedang mendapatkan cobaan yang luar biasa ya. Karena ada beberapa oknum ya, itu yang kemudian namanya manusia membuat kesalahan-kesalahan. Saya garis bawah ya, oknum. Jadi bukan lembaganya, bukan pendidikan pesantren madrasah
dan pendidikan Islam yang lain secara kelembagaan bukan, tapi oknum. Ada yang santrinya dianiaya, ada yang sampai meninggal, pelecehan seksual, itu sangat-sangat menyakitkan. Jadi saya saat ini juga sedang prihatin tentang itu. Tapi silakan, saya sudah menyampaikan pernyataan tegas FIFA atau Vivo Jawa Timur di beberapa media cetak itu saya sudah dimintai wawancara kemarin lusa, jadi kemarin ya, hari Jumat ya. Kemudian ada Sabtu itu ya, kemarin lusa itu, kalau lusa kalau kemarin berarti kan tinggal membalik itu aja. Itu bahasa saya ya, bukan lusa tapi kemarin lusa, itu berarti kemarinnya lagi. Nah, itu saya tegas menyampaikan bahwa itu oknum, itu pertama. Yang kedua, kalau terbukti bersalah karena itu oknum, itu harus dihukum seberat-beratnya. Karena ini tidak hanya pelanggaran terhadap hukum, tapi juga pelanggaran terhadap etika pesantren, memperburuk citra pesantren. Maka jangan ada pihak-pihak yang membela pelaku, yang harus dibela adalah korban. Itu tegas saya sampaikan. Dan pelanggaran berat sekalipun ini oknum, kalau yang melanggar oknum itu adalah pemimpin tertinggi di lembaga pendidikan itu, yang kemudian kita sebut pengasuh atau apalah, maka tidak terhenti terhadap menghukum oknumnya, tapi juga lembaga pendidikannya harus ditutup. Saya tegas begitu. Dan saya sampaikan, saya atas nama MUI, saya ada di Komisi Fatwa MUI, saya juga ada, kalau bicara NU saya ada di kepengurusan NU. Jadi saya tegas. Lah, dengan demikian anak sekalian, di dalam tolabul ilmi makanya tadi ada istilah mencari lembaga yang baik. Artinya kalau kita ingin sekolah apa saja, sekolah umum, sekolah agama, madrasah, pondok, jangan gabyek. Dilihat dulu, siapa sih pengasuhnya itu kalau pondok pesantren? Beliau tamatan apa? Punya afiliasi kemana kalau ormas? Kalau kita bicara faham, punya faham apa dia? Liberal kah? Islam wasatiyah seperti yang kita anut, Ahlussunnah wal Jamaah, atau justru radikal? Karena negara kita itu negara demokrasi. Paham apapun, siapapun, asal tidak mengancam 4 pilar bangsa, maka dia bisa eksis di negara kita. Ini repotnya demokrasi demikian. Maka harus dipilih, jangan gabyek. Nah, kita kembali ke syarat mencari ilmu adalah menghormati guru. Itu menjadi syarat. Kalau ditanya guru yang bagaimanakah? Ya guru yang mutasyari, itu yang wajib kita ikuti, kita anut, kita istifadah ilmunya. Ilmu yang apa? Guru yang mutasyari. Mutasyari itu disiplin syariat. Disiplin syariat. Disiplin syariat itu ya kewajibannya dilakoni, hal-hal yang dilarang dihindari, akhlaknya baik. Itulah yang boleh kita ikuti atau dijadikan panutan. Lah terkait dengan umpama, yang sewu, kita pernah berguru kepada seseorang. Selama dia baik, maka kita ikuti, kita jadikan panutan. Tapi kemudian pada satu titik dia sudah melanggar aturan-aturan Allah. Pada satu titik kemudian dia berubah menjadi pendosa, maka secara lahir harus kita hormati, tapi sudah jangan dijadikan panutan. Karena menghormati dengan mengikuti atau menjadikan panutan dua hal yang berbeda. Makanya sering saya sampaikan, kepada orang tua, kepada orang sepuh, kepada guru, menghormati ini harus tetap. Jangan sampai berkurang. Apapun dan siapapun, seburuk apapun,
Karena dia seburuk apapun tetap orang tua, seburuk apapun dia tetap guru kita. Kan nanti sampai yaumul kiamah nggak akan bisa berubah. Kalau istri suami kadang bisa habis masanya. Ketika terjadi cerai maka sudah bukan istri kita, namanya bekas istri, namanya bekas suami. Tapi mohon maaf, tidak ada istilah bekas guru, tidak ada istilah bekas bapak, tidak ada istilah bekas ibu, tidak ada. Makanya ini terus harus kita hormati. Tapi namun demikian tidak harus dijadikan panutan kalau akhlaknya sudah tidak baik. Nah ini kadang orang itu diguabiyo ayo antarane mengikuti dengan menghormati. Jadi enek wong niku yo bapak ini ku pemabuk, peminum, gak gelem sholat. Lu anak ini lho bencine setengah mati, tidak hanya tidak diikuti, tapi juga tidak dihormati. Naudzubillah min dzalik. Jadi anak-anak sekalian, orang tua, guru, seburuk apapun, saya ulang sekali lagi, tetap kita hormati dengan batas-batas tertentu yang layak, tidak berlebihan. Tapi kalau tidak layak diikuti, maka jangan diikuti. Ada sayyid Bapak Nyun Sewu, ada habaib Nyun Sewu, tapi tingkah boleh gak karu-karuan, ya jangan dijadikan panutan. Tapi sebagai dia keturunan Rasulullah tetap kita hormati. Jadi ini ya, jadi harus ada pembeda antara menjadikan panutan atau mengikuti dengan menghormati. Hormatilah orang tua kita seburuk apapun, apalagi baik. Tapi kalau jelek ya jangan jadikan panutan. Engkau dihormati dan dijadikan panutan, padahal orang tuanya enggak sholat, ya melok gak sholat, ya nopo. Wong tuane tukang ngutil, melok-melok ngutil, ya jangan ya. Jadi ada istilah beda antara mengikuti, menjadikan panutan dengan menghormati. Jadi inilah apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan isu-isu musibah-musibah yang berkaitan dengan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam, termasuk berkaitan dengan syarat mencari ilmu biar ilmu bermanfaat barokah adalah menghormati guru. Wah, ini nggak boleh ditawar ini ya. Tapi tadi ya, kalau peringannya baik dan lain-lain itu ya, ya kita hormati, tapi jangan sampai digugulan ditiru, begitulah. Hal jeleknya itu jangan dijadikan panutan. Nah, barangkali sudah lewat 5 menit ya. Jadi saya kalau dalam bahasa pakainya saya hosop waktu 5 menit gitu ya. Tapi insya Allah halal karena sudah diizini gitu ya, atau dugaan saya diizini. Kurang lebihnya anak-anak sekalian, saya mohon maaf, tentu banyak penyampaian yang kurang ya, kurang berkenan, kurang baik, kurang memahamkan. Atas segala kekhilafan saya mohon maaf, dan juga kepada Bapak Ibu guru pendamping saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.